Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Baiklah, jika kamu tidak keberatan, maka kamu bisa pergi dan istirahat sekarang. Kuharap kita bisa melakukan perjalanan yang lancar, desah Hanli sambil melambaikan tangan untuk membubarkan jiwa darah. Jiwa darah secara alami tidak berani menolak dan melakukan apa yang diperintahkan. Sementara itu, Hanli duduk di kursinya dalam diam saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Beberapa hari kemudian, bahtera raksasa muncul di udara di atas danau hijau, lalu turun ke sebuah pulau kecil yang tampak tandus. Setengah hari kemudian, bahtera naik ke udara lagi sebelum menempuh rute yang telah ditentukan. Sebulan kemudian, sekitar selusin makhluk asing yang terbagi menjadi dua kelompok terlibat dalam pertempuran sengit di atas pegunungan tertentu yang terkenal di Blood Sky Continent. Satu kelompok memiliki kulit merah menyala dengan sisik samar terlihat di pipi mereka, sementara kelompok lainnya memiliki alis tebal dan mata besar dengan gumpalan ki yang mengerikan melonjak di sekitar mereka. Di bawah kedua kelompok itu ada hutan terpencil. Di dalamnya terdapat beberapa obat roh yang mengeluarkan aroma unik ke angin sepoi-sepoi. Di kedua sisi obat roh duduk seorang lelaki tua berjubah merah dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Penampilan keduanya mirip dengan dua kelompok makhluk yang terkunci dalam pertempuran di atas, tetapi basis kultivasi mereka jauh lebih unggul. Keduanya terkunci dalam pertempuran mereka sendiri dengan salah satu dari mereka mengendalikan harta karun keranjang bunga, sementara yang lain memegang cakram bundar, dan mereka tampak seimbang. Jelas bahwa keduanya adalah pemimpin dari kedua kelompok, dan mereka memperebutkan obat roh langka ini. Tiba-tiba, ledakan gemuruh terdengar di kejauhan, dan bahtera hitam pegunungan muncul sebelum terbang menuju hutan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan sebelum bahtera tiba, aura yang mencengangkan telah dikirim menyapu udara. Dua kelompok makhluk asing yang bertarung di udara hanyalah formasi inti dan tahapan jiwa yang baru lahir, dan mereka segera mundur dengan waspada di hadapan aura menakutkan ini. Dua lansia tahap tempering spasial di bawah juga buru-buru mendongak dengan ekspresi khawatir. Bahtera hitam dengan cepat melesat melintasi hutan seperti tornado, menyebabkan kedua kelompok makhluk asing itu berputar dengan cepat di tempat seperti gasing yang berputar tanpa disengaja. Segera setelah itu, tubuh mereka dikirim terbang ke belakang sejauh ratusan kaki sebelum mereka berhasil memperbaiki diri lagi. Adapun hutan di bawah, parit besar yang lebarnya lebih dari 100 kaki telah robek ke tanah seolah-olah binatang purba raksasa baru saja menerobos hutan, dan banyak pohon telah ditebang. Kedua kelompok hanya bisa melihat dengan ekspresi heran ketika bahtera hitam raksasa menghilang di tempat sebagai hembusan angin hitam yang jaraknya hampir 10 km. Meskipun dua makhluk tahap tempering spasial kebetulan berada di kedua sisi parit, mereka juga dipaksa mundur oleh aura mencekik yang jatuh dari atas. Setelah berdiri lagi, keduanya menjadi sangat pucat, dan mereka melihat ke arah bahtera raksasa di kejauhan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu adalah makhluk panggung kenaikan agung. Hanya bahtera dari tahap kenaikan agung yang bisa semenakutkan ini, pria berjubah merah itu bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu yang mana tahap Grand Ascension itu. Bagaimana dengan obat roh kita? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak pria berjubah abu-abu itu, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke parit sebelum menghela nafas lega. Obat-obatan roh benar-benar tanpa cedera seolah-olah oleh semacam keajaiban, dan tampaknya pemilik bahtera sengaja menyelamatkannya. Pria berjubah merah dan pria berjubah abu-abu bertukar pandang, dan pertarungan mereka segera dilanjutkan. Adapun dua kelompok makhluk asing di atas hutan, mereka mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum terlibat dalam pertempuran lagi. 3 bulan kemudian, sebuah bahtera hitam raksasa melayang di udara di atas area terlarang sekte berukuran sedang.
Bahtera itu dikelilingi oleh lebih dari 1.000 boneka bermutu tinggi, yang memenuhi hampir seluruh langit. Di bawah boneka ada hampir 10.000 makhluk asing yang mengenakan pakaian yang sama, dan terlepas dari basis kultivasi mereka, semuanya terpaku di tempat dengan ekspresi ketakutan, tidak berani bergerak sesuka hati. Sekitar 2 jam kemudian, fluktuasi spasial meletus dari dalam area terlarang, di mana seberkas cahaya biru menerobos batasan sebelum mendarat di Bahtera raksasa untuk mengungkapkan Han Li dan Zhu Guo'er. Bagaimana hasilnya, senior? Jiwa darah buru-buru bertanya. Ini juga bukan altar yang kita cari. Ayo lanjutkan, Han Li menginstruksikan. Ya Tuan. Patriark Huasi segera mengeluarkan harta lencana sebelum melambaikannya di udara, di mana semua boneka di langit kembali diam-diam ke Bahtera raksasa. Detik berikutnya, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan Bahtera, dan melesat pergi di tengah ledakan yang menggema. Ada beberapa makhluk tahap integrasi tubuh di antara makhluk asing di bawah, dan mereka sangat lega melihat kepergian Bahtera. Salah satunya adalah seorang pria kekar dengan perasa hijau di seluruh wajahnya, dan dia berkata dengan sikap marah, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Jika kabar ini menyebar, reputasi sekte kita akan tersapu ke tanah. Apa yang kamu sarankan agar kita lakukan? Basis kultivasi pemimpin mereka sama sekali tidak dapat kita pahami, jadi kemungkinan besar dia adalah makhluk panggung kenaikan besar. Bahkan mengesampingkannya, hanya boneka itu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh sekte kita beberapa kali. Apakah Anda ingin kami semua mengejarnya dan memberikan hidup kami sendiri tanpa alasan? Seorang lelaki tua yang didukung bungkuk menjawab dengan dingin, dan yang lainnya segera menimpali. Kita mungkin bukan tandingan mereka, tapi tidak bisakah kita meminta sekte atas untuk turun tangan? Kita membayar begitu banyak batu roh ke sekte atas setiap tahun, bukankah kita melakukan itu agar mereka dapat melindungi sekte kita di waktu-waktu tertentu? Seperti ini, selama sekte atas mau turun tangan dan memberi pelajaran kecil kepada orang-orang itu, reputasi sekte kita akan diselamatkan. Pria kekar itu tidak setuju. Bahkan sekte atas hanya memiliki satu makhluk tahap Grand Ascension. Apakah Anda pikir mereka akan menghadapi tahap Grand Ascension lainnya karena sesuatu seperti ini? Selain itu, dia hanya memaksa masuk ke area terlarang sekte kita, tetapi dia tidak melukai siapapun, murid-murid kita. Selain merusak reputasi kita, sekte kita belum mengalami kerusakan yang sebenarnya. Orang-orang dari sekte atas pasti tidak mau turun tangan dalam keadaan seperti ini. Balas pria yang didukung bungkuk itu. Pria kekar itu tidak setuju, belum tentu. Selama kita bersedia membayar harga yang cukup mahal. Cukup, kamu ingin kami menyinggung tahap Grand Ascension hanya untuk menyelamatkan muka. Apakah kamu sudah gila, Tetua Zhu? Seorang pria parubaya dengan jubah ilmiah tiba-tiba menyela untuk memotong pria kekar itu. Aku hanya tidak ingin reputasi sekte kita sangat terpengaruh oleh ini, Master Sekte. Melihat tidak ada dari kalian yang peduli, aku akan menjauh dari masalah ini juga. Pria kekar itu menggerutu sebelum terdiam. Penatua Fei, Penatua Qiong, pergi dan lihat apakah ada harta karun yang hilang di area terlarang, dan coba ikuti rambu-rambu untuk melihat bagian mana dari area yang dikunjungi senior panggung kenaikan agung. Pria parubaya itu menginstruksikan. Kedua tetua yang dia maksud segera memberikan tanggapan afirmatif sebelum terbang ke area terlarang sebagai seberkas cahaya. Adapun murid-murid lainnya, mereka diperintahkan untuk kembali ke apa yang telah mereka lakukan sebelumnya oleh ketua sekte. Altar kuno. Setengah hari kemudian, ketua sekte duduk di sebuah ruang rahasia, menilai pria tua yang didukung bungkuk itu dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Itu benar, senior itu sepertinya hanya mengunjungi satu tempat itu, dan ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa dia mencoba semacam ramalan di sana. Pria bungkuk itu menjawab dengan senyum masam.
Altar kuno di area terlarang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, mengapa dia datang ke sekte kami hanya untuk mengunjungi altar? Master sekte bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Siapa tahu, mungkin ada semacam rahasia yang tersembunyi di dalam altar itu. Tetua yang didukung firasat itu berspekulasi. Jadi, bahkan jika ada beberapa jenis rahasia, kita tidak bisa terlibat sekarang karena panggung Grand Ascension telah mengunjungi altar. Mulai sekarang, gandakan jumlah penjaga di area terlarang, tapi selain itu, berpura-pura seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, ketua sekte itu memutuskan. Saya mengerti, saya akan mengeluarkan perintah ini besok. Pria yang didukung bungkuk itu setuju dengan anggukan. Sementara itu, Han Li berada di aula bahtera hitam raksasa, menilai layar cahaya putih yang melayang di depannya. Layar cahaya menggambarkan peta raksasa yang sangat jernih dengan anotasi beberapa pegunungan dan danau, serta beberapa titik cahaya biru yang berkedip-kedip tersebar di seluruh peta. Senior Han, kami telah mengunjungi semua altar terdekat, dan altar berikutnya berjarak sekitar setengah bulan perjalanan. Namun, begitu kami mencapai altar itu, kami akan berada di wilayah sekte tulang darah, yaitu salah satu sekte Dao darah utama. Jiwa darah itu menjelaskan sambil menunjuk ke salah satu titik biru yang berkedip di layar cahaya. Itu sekte yang kamu jadikan musuh, kan? Sepertinya kita harus lebih tenang begitu kita memasuki area itu. Aku tidak takut makhluk panggung kenaikan besar lainnya, tapi tentu saja lebih baik untuk hindari konflik yang tidak masuk akal, kata Han Li dengan anggukan. Sekte tulang darah memiliki 5 atau 6 makhluk tahap Grand Ascension di antara jajarannya, menjadikannya salah satu kekuatan paling tangguh di benua langit darah. Meskipun jumlah makhluk tahap Grand Ascension ini jauh lebih sedikit daripada kekuatan besar lainnya. Seni kultivasi Dao darah dari sekte ini sangat menakutkan, dan semua makhluk tahap Grand Ascension jauh lebih kuat daripada sekte lain. Kita harus mencoba dan menghindari menarik perhatian mereka, jadi kita tidak akan bisa bepergian di bahtera ini lebih lama lagi, kata jiwa darah dengan ekspresi yang sedikit muram. Tabut ini memang sedikit mencolok, aku akan menariknya begitu kita memasuki wilayah sekte tulang darah. Begitu kita tiba di kota gagak darah, kamu bisa mencari petunjuk tentang tubuh aslimu sendiri. Aku akan memberimu 2 boneka panggung integrasi tubuh untuk menemanimu, jadi kamu akan baik-baik saja selama kamu tidak bertemu dengan makhluk panggung Grand Ascension, kata Han Li. Sedikit kegembiraan melintas di mata jiwa darah setelah mendengar ini. Terima kasih, senior, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Tidak perlu berterima kasih padaku atas sesuatu yang begitu kecil, kata Han Li sambil melambaikan tangannya. Lebih dari sebulan kemudian, Han Li dan yang lainnya akhirnya tiba di wilayah di bawah kendali sekte tulang darah. Dengan demikian, tabut suci Ing Spirit ditarik dan diganti dengan kereta terbang hitam yang tidak mencolok yang ditarik oleh beberapa boneka serigala terbang. Bagian selanjutnya dari perjalanan berjalan cukup lancar, dan 2 bulan kemudian, kelompok Han Li tiba di kota merah raksasa. Konstruksi kota ini sangat menarik karena ada danau biru di kedua sisi kota, dan bagian tembok kota tempat gerbang kota berada menjorok keluar secara signifikan, membentuk hampir seperti kota kecil yang mandiri. Di atas tembok kota adalah sekelompok penjaga lapis baja merah yang berpatroli bolak-balik dengan cara linglung. Sekelompok makhluk asing berbaris di luar gerbang kota, dan hanya setelah membayar beberapa batu roh kepada penjaga di gerbang barulah mereka diberi akses. Kota Bangau Darah dianggap sebagai kota utama dari sekte tulang darah, dan kota ini menghasilkan beberapa jenis produk khusus yang bermanfaat bagi pembudidaya tingkat menengah dan tinggi. Dengan demikian, ada pasukan elit dari tulang darah sekte yang terus-menerus terletak di kota, serta tetua tahap Grand Ascension, jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini dan ini adalah kota yang sangat teratur. Namun,
semuanya juga jauh lebih mahal di sini daripada di kota lain, dan sejumlah batu roh harus dikeluarkan jika seseorang ingin menetap secara permanen di sini, sang jiwa darah memperkenalkan. Kami telah bertemu dengan beberapa murid sekte tulang darah dalam perjalanan ke sini. Mengesampingkan basis kultivasi mereka, semuanya memiliki jenis aura mengerikan yang memancar dari tubuh mereka, menunjukkan bahwa mereka memang menggunakan seni kultivasi yang sangat tangguh. Tidak heran sekte tulang darah adalah salah satu sekte Dao darah utama di benua langit darah dan mampu membangun kota sebesar itu. Selain itu, kota ini terletak tepat di antara beberapa pegunungan, sehingga harus sering dikunjungi oleh banyak orang luar yang melewati daerah itu. Han Li menganalisis sambil dengan cepat mengumpulkan medan di dekat kota Bangau Darah dengan indera spiritualnya. Memang, senior, dengan asumsi hal-hal tidak berubah terlalu banyak dibandingkan ketika saya terakhir di sini, mayoritas penduduk kota terdiri dari pembudidaya asing. Namun, sebagian besar bisnis utama di kota milik sekte tulang darah, dan yang lainnya dengan bisnis di kota juga didukung oleh kekuatan besar lainnya. Ada juga beberapa individu aneh yang bersembunyi di dalam kota sepanjang tahun, jawab jiwa darah. Kedengarannya seperti tempat yang sangat rumit. Apakah sekte tulang darah tidak peduli dengan orang-orang misterius itu? Han Li bertanya. Blood Crow City dianggap sebagai salah satu kota besar yang lebih liberal di benua langit darah. Kecuali jika seseorang memulai perkelahian di kota atau melakukan sesuatu untuk memengaruhi orang lain, maka sekte tulang darah tidak akan melakukan apapun selain mengambil beberapa batu roh pada waktu yang ditentukan. Mungkin karena ini kota selalu berkembang. Selain itu, ada beberapa arena besar di kota, dan mereka yang ingin menyelesaikan perbedaan mereka dapat melakukannya dengan terlibat dalam pertempuran untuk superioritas atau bahkan pertempuran kematian di arena itu, jawab jiwa darah. Begitu, kurasa aku memiliki pemahaman umum tentang jenis kota apa ini sekarang. Apakah kamu berencana untuk memasuki kota bersamaku, rekan Taois? Han Li bertanya. Aku tidak akan masuk, senior. Menurut tanda yang ditinggalkan oleh tubuh asliku, dia tampaknya telah memasuki Myriad Moon Mountain Range di sekitar kota, jadi aku berencana pergi ke sana untuk mencari petunjuk lain, jiwa darah itu menjawab sambil membungkuk sedikit. Kalau begitu, kamu bisa pergi sendiri. Ada 2 altar kuno di dekat kota, jadi aku akan selalu berada di dekatnya. Bawa jimat transmisi ini bersamamu dan hubungi aku jika kamu menemukan sesuatu atau menemui masalah. Han Li membalik tangan saat dia berbicara untuk memanggil jimat emas sebelum melemparkannya ke arah jiwa darah. Terima kasih, senior, aku merasa jauh lebih yakin sekarang dengan jimat yang kumiliki. Jiwa darah itu buru-buru menjawab dengan rasa terima kasih saat dia menangkap jimat itu. Dia kemudian mengulurkan busur perpisahan ke arah Han Li sebelum pergi sebagai seberkas cahaya. Hanya setelah jiwa darah benar-benar menghilang ke kejauhan barulah Han Li memacu kereta terbang untuk terbang langsung menuju kota raksasa. Sudah ada 7 atau 8 makhluk asing berbaris di luar kota. Mereka semua ditanyai beberapa pertanyaan sederhana oleh para penjaga, seperti dari mana mereka berasal dan berapa lama mereka berencana untuk tinggal di Blood Crow City. Semua makhluk asing memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi apakah mereka jujur atau tidak, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh surga. Begitu giliran Han Li, Patriark Huasi melangkah maju sebelum melepaskan sebagian dari aura tahap integrasi tubuhnya, lalu melemparkan batu roh kelas menengah ke arah para penjaga sambil berkata, 3 orang, simpan kembaliannya. Di antara selusin atau lebih penjaga di depan gerbang kota, yang paling kuat hanya Dinas Chen Sol, dan mereka semua terpaksa mundur beberapa langkah di hadapan aura tangguh Patriark Huasi saat tatapan tercengang muncul di wajah mereka, wajah. Pemimpin penjaga menerima batu roh kelas menengah sebelum segera menyerahkan 3 lencana kepada trio Han Li, tidak berani bertanya. Dengan demikian,
Trio Hanli berjalan ke kota dengan sikap acuh tak acuh. Dengan aura yang begitu kuat, itu pasti senior tahap integrasi tubuh. Aneh sekali, ada lebih dari 30 makhluk tahap integrasi tubuh yang telah tiba di kota kita hanya dalam 1 bulan ini saja, kata pemimpin penjaga sebagai dia menyeka keringat dingin di dahinya setelah trio Hanli menghilang di kejauhan. Itu memang cukup aneh. Selain itu, tidak satu pun dari makhluk tahap integrasi tubuh ini yang meninggalkan kota. Mungkinkah sesuatu akan terjadi? Penjaga lain berspekulasi. Mungkin. Apakah kalian merasa ada banyak wajah baru yang muncul di antara atasan kita selama sebulan terakhir? Semuanya sangat arogan, dan mereka tampaknya adalah tokoh penting. Saya tidak berpikir mereka adalah murid sekte dalam, gumam penjaga lainnya. Pandangan tegas muncul di wajah pemimpin penjaga, dan dia memarahi, "Baiklah, mari kita akhiri diskusi ini di sini." Terlepas dari apa yang terjadi di kota, itu tidak ada hubungannya dengan murid sekte luar seperti kita. Yang harus kita khawatirkan hanyalah menjaga gerbang kota ini. Apakah Anda lupa aturan sekte kami? Para penjaga lainnya langsung bergidik mendengar aturan sekte tersebut, dan mereka langsung terdiam, tidak berani membahas topik ini lebih jauh. Pada titik ini, Hanli dan yang lainnya telah berjalan ke area tembok kota yang menonjol di luar gerbang kota. Selain serangkaian jalan panjang yang dipenuhi kios-kios mentah, tidak ada bangunan lain di kawasan ini. Banyak orang yang baru saja memasuki kota berlama-lama di depan kios, memeriksa barang yang dijual atau barter dengan pemilik kios. Hanli menyapu perasaan spiritualnya ke kios-kios untuk menemukan bahwa meskipun barang-barang yang dijual cukup beragam atau berlimpah, semuanya berkualitas rendah dan tidak berguna untuk makhluk seperti dia dan Patriark Huasi. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan berlama-lama di sini dan dengan cepat keluar dari area tersebut, di mana mereka tiba di sebuah alun-alun besar dengan luas lebih dari 10.000 hektar. Banyak toko resmi dengan ukuran berbeda tersebar di sekitar alun-alun, dan menilai dari tanda yang tergantung di luar toko, jelas bahwa semuanya dapat dibeli di sini, termasuk bahan, binatang roh, harta karun, del. Mata Patriark Huasi dan Zhu Guo'er berbinar serempak saat melihat ini. Kamu dapat menjelajahi kota dengan bebas selama beberapa hari ke depan, tetapi kembalilah ke sini dalam 3 hari untuk bertemu denganku lagi, Hanli menginstruksikan dengan senyum tipis. Selama setengah tahun terakhir ini, mereka belum memasuki kota lain karena sibuk bepergian dan mencari altar kuno. Mereka berada di benua yang berbeda, jadi toko-toko di sini pasti menjual bahan-bahan langka, bahan-bahan, dan harta karun yang biasanya tidak tersedia di benua Tianyuan. Karena itu, perlu memberi mereka waktu untuk membeli barang yang mereka inginkan. Ya, Tuan Han. Terima kasih, Senior Han. Patriark Huasi dan Zhu Guo'er sangat gembira mendengar ini, dan mereka membungkuk hormat ke arah Hanli sebelum bergegas ke toko-toko di sekitar alun-alun. 3 hari tidak akan cukup bagi mereka untuk mengunjungi semua toko, tetapi cukup untuk menjelajahi sebagian besar toko ini. Tepat pada saat ini, Hanli tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan dia secara refleks mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Malam akan segera tiba di kota, dan melalui batasan yang tidak terlihat, dia dapat melihat beberapa bulan sabit yang keruh di langit, sementara warna merah cerah mulai muncul di ruang terdekat. Tidak butuh waktu lama sebelum malam merah akan menyelimuti seluruh langit. Untuk beberapa alasan, benua langit darah tidak berbeda dari 2 benua lainnya pada siang hari, tetapi pada malam hari, itu akan berubah menjadi warna merah yang aneh, dan itulah asal-usul nama benua itu. Namun, Hanli tidak melihat bulan yang sudah mulai berwarna merah. Sebaliknya, dia melihat ke tempat tertentu di atas alun-alun, dan beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya lagi tanpa ekspresi sebelum berjalan menuju jalan yang terhubung ke alun-alun.
Di dalam petak ruang yang baru saja dinilai oleh Han Li adalah seorang pria bertopeng yang benar-benar tersembunyi, dan alisnya berkerut rapat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, makhluk panggung Grand Ascension itu telah memperhatikanku juga. Siapa dia? Aku tidak pernah melihat wajah itu sebelumnya.